Halo semuanya, selamat malam, konbanwa minasan, genki desu ka? Oke, balik lagi ke channel YouTube saya. Ya, di sini saya mau bahas tentang gimana sih caranya liburan ke Jepang ya buat kalian yang first timer atau misalkan baru pertama kali keluar negeri ya. Terus apa aja sih yang perlu disiapin dan kalian ngapain aja dan apa aja yang harus dibawa ya ke sana ya. Oke, sebelumnya sebelum ke Jepang itu kalian harus punya paspor ya. Paspor yang digunakan itu baiknya kalian gunain pakai yang paspor aja. Kenapa? Kalau misalkan e-paspor itu dia beda dengan paspor biasa ya. Kalau misalkan paspor biasa dia bentukannya itu tidak ada chip di sampul depan ya. Tapi kalau misalkan yang e-paspor di sampul depan bagian pertamanya itu ada chip yang nempel di situ kayak KTP ya. Jadi informasi tentang data kalian itu tinggal di scan di chip itu. Jadi nanti begitu masuk imigrasi ya, itu gampang banget buat munculin data kalian ya. Itu masalah paspor. Terus untuk visa ke Jepang itu gampang banget ya buat apply-nya dan berlakunya itu panjang ya, bisa sampai 3 tahun. Nah, visa yang saya gunakan untuk ke Jepang adalah visa waiver ya. Visa waiver itu masa berlakunya sampai 3 tahun dan kalau misalnya kita ke Jepang itu kita bisa liburan di sana sampai 2 minggu atau 14 hari. Kalaupun misalkan paspor kalian masih lama, itu visanya tergantung dari mana yang duluan. Misalkan nih paspor kalian itu masih lama ya, sedangkan visanya berlaku 3 tahun, tapi lebih cepat paspornya. Nah, paspornya yang digunakan jadi acuan. Tapi kalau misalkan visanya masih lama dan paspornya masih lama, ya visanya yang berlaku. Visa waiver itu berlaku sampai 3 tahun ya. Cuman short time ya, jadi cuman sekedar liburan visit aja 2 minggu. Jadi kalau misalnya kalian mau ke Jepang lagi, kalian nggak perlu apply visa ya. Misalkan nih dalam 1 tahun kalian mau ke Jepang 4 kali, ya udah selama 4 kali itu kalian nggak perlu yang namanya ajuin visa lagi ya. Beda halnya dengan kalian kalau misalkan ajuin visa kunjungan ya. Visa kunjungan itu kalian cukup ya 1 kali aja apply. Tapi kalau misalkan kalian udah mau datang lagi, itu kalian harus buat visanya lagi. Nah, itu bedanya visa kunjungan dan visa waiver ya. Kalau misalkan visa waiver, kalian cukup sekali registrasi. Untuk kedepannya kalau misalkan kalian mau ke Jepang lagi, kalian nggak perlu daftar visa ya. Tapi kalau misalkan yang visa kunjungan, kalian daftar registrasinya sekali. Kalau misalkan udah ke Jepang terus nanti mau ke Jepang lagi, kalian harus daftar lagi. Itu bedanya ya. Cuman kelebihannya kalau misalkan visa waiver ini ya, jangka waktunya itu lama banget masa berlaku visanya ya, sampai 3 tahun. Cuman di Jepangnya kita nggak bisa lama ya. Misalkan nih kita berangkat tanggal 1 Agustus ya, berarti tanggal 14 itu kita harus out dari Jepang ya. Tapi kalau misalnya visa kunjungan itu bisa sampai sekitar 2 sampai 3 bulan. Cuma sekali apply ya. Untuk apply-nya nanti saya kirim link di channel YouTube saya di kolom komentar. Nanti saya kirim link untuk mengajukan visa di Jepang ya. Tapi catatannya kamu harus punya paspor dulu ya. Dan paspor yang saya sarankan untuk pengajuan visa di mau kemanapun ya, termasuk yang ke Jepang, itu kalian wajib waktu pengajuan buat paspornya buat yang e-paspor aja. E-paspor itu lebih simpel ya. Kalian nggak perlu ngelampirin data-data yang lain, rekening koran,
terus misalkan data tambahan kayak akte, ijazah dan lain-lain, nggak perlu ribet. Nah, kalau e-paspor itu simpel banget. Nanti kalian kalau misalkan mau ngajuin visa waiver itu gampang ya, nggak perlu ngelampirin rekening koran. Nah, setelah kalian bikin paspor, apalagi sih langkah selanjutnya yang harus disiapin, yaitu buat visa ya. Buat visa itu syaratnya satu, memiliki paspor, terus kalian harus bikin booking flight tiket pesawat. Tapi itu nggak harus dibayarin dulu ya, cuman issued aja ya. Jadi cuman booking aja, kira-kira untuk tanggal berapa sampai tanggal berapa. Setelah itu kalian harus buat itinerary-nya. Misalkan nih kalian mau di Jepang tuh mau kemana aja, nginep di hotel mana, kalian harus tentuin ya. Misalkan selama 2 minggu itu kalian nginep di hotel yang sama, ya udah kalian tulis di kolom itinerary itu bahwa kalian mau nginep di hotel yang sama ya. Jadi kalian nggak perlu lagi nulis banyak hotel, kecuali kalau misalnya kalian udah tahu nih Jepang dan kalian mau share atau misalkan mau explore. Nah, kalian bisa cantumin beberapa hotel sesuai dengan kota yang kalian mau kunjungin ya. Gitu ya. Jadi nanti di pengaturan waktu apply pengajuan visa itu selain paspor, KTP dan booking flight serta itinerary. Di itinerary itu kalian cantumkan dari tanggal kapan kalian tiba di Jepang sampai tanggal terakhir kalian meninggalkan Jepang ya. Di situ kalian cantumin, tulis data diri kalian ya, kalian mau nginep di mana, tanggal berapa ke Jepangnya, terus berapa hari di sana, nginep di hotel mana, alamat hotelnya, dan nomor telepon hotel yang bisa dihubungi. Oke? Itu yang wajib kalian ketahui kalau misalkan kalian mau ngajuin visa ke Jepang ya. Kalau misalkan ke negara-negara yang ASEAN di sekitaran dekat dengan wilayah Indonesia, kalian nggak perlu mengajukan visa karena di negara ASEAN itu kalian cuman perlu paspor saja sebagai bukti identitas internasional kalian kalau misalnya kalian mau keluar negeri. Tapi beberapa negara dia berlakukan harus mengajukan dulu kalau misalkan kalian mau ke sana ya. Contohnya itu kayak Jepang, Korea, Taiwan, mungkin Korea Selatan, China ya, Beijing, China, terus Hong Kong ya. Itu harus apply dulu visa ya, karena mungkin setiap negara kan punya aturan dan ketentuan yang disesuaikan dengan kebijakan mereka ya. Cuman kalau misalkan Jepang ini kalau menurut saya sih udah diberikan kemudahan ya. Kalau misalkan kalian mau ke Jepang itu visanya itu diberikan kemudahan buat kalian yang mau apply ya. Tinggal gimana kalian menyiapkan data-data yang tadi udah saya sebutkan ya, apa aja sih yang saya sebutkan, dan nanti saya akan cantumin link untuk pembuatan visa di kolom komentar ya. Jadi kalian bisa cek di situ linknya dan apa aja sih yang harus disiapin, khususnya kalau misalnya kalian udah punya e-paspor ya. Karena kalau misalnya kalian udah punya paspor, itu kesempatan buat bikin visanya itu lebih mudah dan tidak dipersulit ya. Biasanya untuk penyiapan data, terus untuk kelengkapan dokumen biasanya lebih enak ya. Terus kalau misalkan kalian mau bikin visa, kalian pastiin download dulu imigrasi ya. Cek imigrasi, nanti kalian pilih kuota. Itu untuk membahas paspor ya, untuk bikin paspor. Kalau mau visa, kalian bisa bikin online ya. Nanti tinggal dilengkapin aja datanya. Atau misalkan kalian mau datang langsung sesuai dengan domisili wilayah kalian. Kalau misalkan untuk wilayah DKI Jakarta itu banyak banget ya tempatnya untuk pengajuan visa. Terus kalau misalkan Jawa Barat itu di Bandung dan Tasik.
ya. Terus kalau misalkan di Jawa Tengah mungkin sesuai dengan kota-kotanya di Semarang, Cirebon itu masih masuk Jawa Barat. Terus kalau daerah Jawa Tengah mungkin Jogja, ya, Surabaya, dan kota lain yang kalian bisa cek di kantor imigrasi. Oke, mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Nanti saya akan share lagi tentang liburan ke Jepang.